Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab kedua bagian kedua kali ini, saya akan menjelaskan tentang market oriented versus product oriented. Nah, kenapa saya perlu membahas tentang ini? Karena banyak di antara kita yang belum terlalu paham apa sih perbedaan antara market oriented dan product oriented. Hal ini berdasarkan pengalaman saya yang biasa bertanya kepada peserta-peserta dalam sebuah seminar atau workshop atau training bisnis yang saya bawakan. Saya biasa bertanya kepada peserta, yang mana sih yang lebih penting? Apakah menciptakan produk terlebih dahulu atau riset pasar terlebih dahulu? Nah, mungkin teman-teman akan ada yang menjawab, yang lebih penting adalah ciptakan produk dulu, Mister. Produk yang berkualitas supaya bisa diterima oleh pasar. Tetapi ada juga yang mengatakan riset pasar dulu, Mister, supaya kita tahu produk apa yang mereka butuhkan. Nah, oleh sebab itu saya menganggap perlu untuk membahas secara detail apa sih yang disebut dengan market oriented dan apa sih yang disebut dengan product oriented, supaya nanti teman-teman bisa mengambil kesimpulan sendiri dari materi ini, yang mana yang perlu kita dahulukan dan kita jadikan prioritas. Karena bagi saya dua-duanya sangat-sangat penting. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang product oriented, berarti kita bicara tentang bagaimana sih kita menciptakan sebuah produk yang berkualitas, yang siap untuk diterima oleh pasar. Maka ini tidak lepas dari yang namanya yang disebut dengan product knowledge. Kita harus paham betul seperti apa sih pengetahuan kita tentang produk yang akan kita buat itu. Ada 6 hal yang bisa kita pikirkan, kita rumuskan dengan baik ketika kita ingin menciptakan sebuah produk yang berkualitas. Yang pertama tentang deskripsi produk. Jadi kita ingin membuat produk seperti apa? Ini harus jelas. Seperti apa produknya? Seperti apa jasanya yang akan kita tawarkan kepada market? Ini harus jelas. Kalau misalnya kita menjual produk atau jasa yang tidak jelas, yang ambigu, yang bikin bias pemikiran orang lain, maka sulit untuk kita pasarkan. Contoh misalnya kita menawarkan sebuah makanan, tapi kita tidak sebutkan apa jenis makanannya. Atau kita menjual minuman, kita tidak sebutkan apa jenis minumannya. Kita misalnya menjual properti, tapi jenis propertinya apa? Kita tidak tahu. Apakah di dalam bentuk tanah, kapling, atau rumah syariah, atau ruko, dan sebagainya, atau villa. Ketika tidak jelas, maka otomatis orang akan sulit menerka, menilai, dan menghargai sebenarnya yang dijual ini apa, dan apa yang bisa mereka dapatkan ketika mereka membeli produk atau jasa tersebut. Maka ketika kita ingin menciptakan sebuah produk yang baik, yang bermutu, yang berkualitas, pastikan punya deskripsi yang tepat tentang produk kita. Contoh misalnya, saya ingin menjual sebuah produk kuliner, ya. Maka saya akan mulai meriset terlebih dahulu apa sih kuliner yang paling disenangi. Contoh misalnya dalam hal cemilan. Oke, dari cemilan itu apa sih lagi yang disenangi dari jenis-jenis cemilan? Apakah yang manis atau yang asin? Oh, ternyata yang asin. Oke, dari yang asin itu apa contoh-contoh diantaranya? Ada mungkin gorengan. Nah, dari gorengan itu apa yang paling difavoriti oleh masyarakat Sulawesi? Jalangkote. Akhirnya saya buatlah produk yang disebut dengan Jalangkote Lestari, yang alhamdulillah dari 16 tahun yang lalu sampai sekarang masih viral dan masih diterima oleh banyak orang dan punya pasar tersendiri karena rasanya yang khas, yang alhamdulillah berkualitas bagi para peminatnya. Seperti itulah kita bikin deskripsi yang tepat atas produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Misalnya di bidang jasa, saya ingin membuat sebuah jasa berkaitan tentang apa kira-kira jasanya. Oke, berdasarkan riset ternyata tentang kesehatan. Oke, dari kesehatan tersebut apalagi yang lebih spesifiknya? Ada 2 jenis, ada namanya kesehatan fisik, ada namanya kesehatan non fisik. Kalau fisik ditangani biasanya sama orang-orang medis, dan saya bukan orang medis. Oleh sebab itu saya mengambil yang non fisik. Nah, dari non fisik itu apalagi yang bisa kita gali terlebih
dalam tentang itu. Oh, ternyata tentang kejiwaan. Dari kejiwaan tersebut, apa yang bisa kita tawarkan? Hipnoterapi, di mana memberikan jasa pelayanan yang berkaitan tentang pemulihan kejiwaan, pemikiran, perasaan, mental, perilaku, bahkan fisik dari kliennya, fisik dari pasiennya. Seperti itulah, kita harus membuat deskripsi yang tepat, dan itu juga perlu berdasarkan riset. Yang kedua, yang perlu kita pertegas ketika kita bicara tentang product knowledge adalah tentang apa benefitnya. Ya, apa benefit yang akan diterima atau apa benefit yang akan kita tawarkan kepada calon customer, calon pasar kita. Karena customer atau pasar kita itu membeli sebenarnya value atau benefit dari produk atau jasa kita. Mereka tidak membeli barangnya, mereka tidak membeli jasanya. Yang mereka beli itu adalah value-nya. Semakin besar value yang mereka dapatkan ketimbang harga yang mereka keluarkan, artinya value lebih besar daripada harga, maka insya Allah produk kita atau jasa kita akan semakin dicari-cari sama orang. Begitupun sebaliknya, ketika value-nya sedikit, benefitnya kecil, sedangkan harganya mahal, pasti susah laku. Susah untuk diterima oleh pasar, susah larisnya. Oleh sebab itu, sebisa mungkin teman-teman mendetailkan dengan sangat-sangat detail seperti apa benefit yang mereka dapatkan kalau mereka membeli produk atau jasa kita. Apakah teman-teman ini jualan online maupun offline? Semua harus jelas, harus detail, harus spesifik. Semakin banyak value-nya, semakin banyak benefitnya yang dia dapatkan, semakin bagus. Dan sekedar saran, ketika kita berbicara tentang benefit dari sebuah produk atau jasa, maka ada dua jenis benefit. Yang pertama namanya benefit fungsional, ya, yaitu benefit yang bisa dirasionalkan, yang bisa kita bandingkan dengan yang lain. Dan biasanya kalau kita memanfaatkan benefit fungsional itu agak-agak sulit untuk diterima di pikiran bawah sadar, karena bisa dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan yang kedua ada namanya benefit emosional, yaitu manfaat secara emosional yang bisa dirasakan oleh customer kita, pelanggan kita ketika mereka membeli produk kita, mereka menggunakan jasa kita. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting menurut saya. Apa sih benefit emosional itu? Di antaranya tentang rasa amannya, rasa nyamannya, rasa tentramnya, rasa damainya, rasa bersyukurnya, gengsinya kalau dia menggunakan produk atau jasa kita. Kemudian bagaimana dia menjadi merasa semakin bermartabat, bagaimana kita menservis mereka dengan servis yang terbaik, keramahan, kejujuran, kepercayaan. Itu adalah benefit secara emosional. Dan itu yang harus kita jual, harus kita rincikan, harus kita detailkan ketika kita berbicara tentang product knowledge. Kemudian yang ketiga tentang detail produk, seperti apa detailnya. Yang keempat tentang cara menggunakannya. Yang kelima, cara merawat produk tersebut. Dan yang keenam, bagaimana caranya produk tersebut ini bisa eksis di pasaran. Itu kalau kita bicara tentang product oriented. Nah, kita lanjut ke materi tentang market oriented. Apa sih yang dimaksud dengan market oriented, Mister? Artinya sekali lagi, sebelum kita menciptakan sebuah produk atau jasa, menawarkan sebuah produk atau jasa, maka sebisa mungkin kita meriset pasarnya dulu. Siapa yang akan menjadi pasar kita? Sekali lagi, secara detail. Mungkin dari segi gender, kita akan memilih pria atau wanita yang akan dominan menggunakan produk kita. Atau mungkin dari segi usia, usianya mungkin sekitar 18 sampai 45 tahun. Kemudian dari segi umur, apakah dia anak-anak atau dewasa? Ya, anak-anak, remaja atau dewasa. Mungkin dari segi ekonomi, apakah masyarakat menengah ke bawah atau menengah ke atas? Apakah ini barangnya adalah luas di pasaran atau dia eksklusif? Ini penting kita lakukan terlebih dahulu, karena kita akan menyesuaikan antara pasar kita dengan produk yang selanjutnya akan kita buat atau jasa yang selanjutnya akan kita tawarkan. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.